Oke, anak-anakku sekalian, berjumpa kembali kita di pertemuan berikutnya di tutorial pembuatan website menggunakan domain murah dan paket hosting gratis. Kali ini kita akan coba masuk ke bagian yang paling penting dari tutorial ini, yakni cara membuat website. Untuk studi kasus kita atau bahan praktek kita pada kesempatan kali ini dan di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan coba bikin website menggunakan CMS WordPress dan plugin yang sudah sangat terkenal di pembuatan website ya, karena kemudahan dan berlimpahnya template atau tampilan-tampilan website yang bisa kita gunakan, kita utak-atik tanpa memerlukan skill coding yang terlalu jelimet lah itu. Jadi kita hari ini seperti yang kalian lihat di layar, domain yang sudah Bapak pesan ini, sudah Bapak beli, Mandua Kota Bajim XYZ. Nah ini sudah Bapak instalkan WordPress, ya. Kemudian Bapak sudah menggunakan template Elementor. Kebetulan ini apa namanya ya, template atau JSON template wedding itu sudah banyak yang jualan di Shopee dengan harga yang terjangkau, cuma memang keabsahan atau originalitas filenya ini memang masih diragukan. Artinya mungkin orang beli pertamanya tuh mahal, tetapi kemudian karena niatnya untuk dijual lagi, lalu kemudian bisa dijual orang tersebut dengan harga murah. Ini kalau kita lihat di Shopee ya, misalkan yang ini, yang di bagian sini lah. Nah ini kalau kita perbesar. Nah ini harganya yang Bapak beli tadi, template tadi, harganya berkisar ada yang jualan 16 ribuan lah, kemudian ada 19.000, ada 15.000. Nah jadi nanti bisa, makanya kemudian Bapak menggunakan contoh ini karena ya kalau untuk belajar sih sah-sah saja, mungkin kita lah beli yang kayak gini. Oke. Nah ini ada yang mahal lah, 170. Bapak belum tahu nih wedding press ini maksudnya wedding press yang seperti apa. Nah, tapi yang tadi kalian lihat di sini, ini Bapak beli 20.000 rupiah, kemudian dapat potongan diskon apa gitu, menggunakan voucher apa, dan poin kalau kada salah, jadi cuma jadinya 15 ribuan atau kurang dari itu, aku lupa. Ada ini, jadi ada dapat beberapa template, nanti jangan khawatir, Bapak share sebagian saja, Bapak share, nanti sisanya kalian bisa browsing atau googling sendiri, siapa tahu mungkin dapat template di tempat lain yang jauh lebih banyak. Apa cuma ingin mengajarkan basic atau dasar-dasar cara pembuatan website menggunakan CMS WordPress dan plugin Elementor Pro. Nah ini tampilan di website di desktop seperti ini. Kalau tampilan di HP ini seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian sisi sebelah kiri sini, di bagian sini. Nah ini tampilan di HP. Oh ya, di komputer ini kalau kalian mau melihatlah tampilan previewnya di HP, ini bisa dengan mengetikkan shortcut Ctrl+Shift+I kalau nggak salah, masuk elemen lah, lupa lah shortcutnya ya, Ctrl+Shift+I kalau nggak salah, atau nanti kalian silahkan tanya ke Mbak Google bagaimana cara merubah tampilan desktop di laptop ini, di komputer, menjadi tampilan mobile. Nah ini kan ada ukuran layarnya 478 x 570 ya, seperti tampilan HP pada umumnya lah. Oke, kemudian juga bisa kita lihat, nanti kita akan belajar juga, Bapak sudah siapkan juga nih template dari Elementor juga menggunakan JSON. JSON itu kayak semacam file khusus lah, hasil editan orang, hasil otak-atik orang, lalu kemudian kawan dipakai di website WordPress manapun selama menggunakan plugin Elementor. Jadi Elementor ini sangat kaya sekali template
banyak, ratusan, ribuan bahkan lah. Itu template yang bisa kalian gunakan. Ini seperti ini tampilannya. Jadi ini juga yang menarik, semacam kartu nama lah, kartu nama pribadi kalian, di mana kalian bisa, ini cocok bagi yang jualan, seller-seller online gitulah. Jadi kalian bisa nanti kasih link ini, jadi kalau orang mengklik Facebook nanti terhubung dengan akun Facebook kalian. Jadi kalau orang mengklik lambang Twitter ini nanti terhubung ke Twitter kalian. Atau kalau kalian punya channel YouTube sendiri nanti bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ini Telegram kalian dan terakhir ada Instagram. Ini juga ada WA kalian dan link website kalian. Jadi satu halaman kayak gini aja. Kalau dalam bahasa teknis pembuatan website ini disebut landing page. Jadi halaman website yang terdiri terdiri dari satu halaman atau beberapa halaman saja. Jadi kayak semacam website yang statis lah, artinya yang diupdate atau yang dirubah cuma bagian-bagian tertentu saja. Oke, inilah. Sekarang kita, sebelum sampai ke sana, ternyata untuk yang gratisan terutama, sebenarnya tidak hanya gratisan, tetapi juga semua paket hosting yang standar, terutama yang murah lah, yang share hosting, itu ada satu bagian yang harus kita masuk ke cPanel lah. Jadi masuk ke cPanel ini bisa dengan cara garis miring kayak gini. Nah, bisa garis miring cPanel atau *2083. Terserah aja lah yang mana. Karena nanti kalau kita pilih yang cPanel ini juga nanti masuknya di 2083. Nah, seperti inilah. Oke, kita masuk dulu. Ini jangan sampai lupa nama pengguna kata sandi. Masuk. Kita masuk dulu ke File Manager karena ada satu hal yang harus Bapak tunjukkan ke kalian dan harus kita rubah dulu lah, bukan dirubah, kita copy paste lah dulu supaya nanti bisa kita terapkan lagi di di website yang mau kita bangun nanti. Jadi kebetulan yang khusus penggunaan plugin Elementor Pro ini itu dia harus ada yang disetting di bagian sini, WP config-nya ini. Nah, ini di bagian sini lah, WP config. Makanya kita ambil dulu WP config-nya ini. Bisa dengan cara kita download lah, kita download ini. Jadi sebijian filenya kita download. Nih, bisa kita lihat pojok sini, ini di download namanya. Atau kita sebenarnya kita tidak perlu filenya lah, kita perlu isian di dalam filenya tersebut. Nanti kita klik ini, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik edit sekali lagi. Ada baris tertentu yang harus kita salin, kita copy paste. Lah, itu letaknya ini karena ini yang sudah berhasil yang Bapak terapkan di hosting gratisan. Oh ya, di sini di baris 8687. Ini di baris 8687 ini yang kemudian kita copy pastekan. Kita copy paste lah, kita copy ke Notepad. Ke Notepad kita. Baris 8687 lah. Baris kita tandai dulu baris 86 sampai 87 lah, berarti ini baris di atasnya baris 86, di bawahnya baris 87. Oke, kalau sudah Bapak hapus dulu ini semua, kita hapus dulu, jadi kosong lah. Oke, kita hapus dulu. Kemudian Bapak juga perlu menghapus database Bapak supaya kita dari awal sama sekali lah. Database-nya Bapak hapus dulu nih, yang Elementor ini. Bapak hapus dulu. Oke, ini berarti kita sudah kosongan. Kosongan lah, buktinya kosongan adalah ketika kita masuk ke alamat website kita, man2 kota Benjam XYZ, itu biasanya ada kode akses. Nah, seperti ini.
Awalnya kan tadi berisi lah, ada berisi website yang tadi Bapak contohkan di awal. Tapi karena kita hapus seluruh folder yang ada di public HTML, kemudian database-nya pun juga kita hapus, akhirnya kayak gini, kosong website kita. Oke, sekarang kita akan mulai proses atau tahapan-tahapan pembuatan website ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus isi dulu mentahannya. Oke, inilah Bapak contohkan mentahannya. Jadi kebetulan Bapak bikin folder di cPanel ini melalui file manager inilah. Bapak bikin sebuah folder yang berisi kumpulan mentahan-mentahan. Ini kalau di tempat Bapak namanya master lah. Nah, nanti kalian boleh bebas saja bikin folder dengan penamaan apapun, nama kalian atau apapun lah itulah. Yang penting nanti semua mentahan kalian itu kalian taruh di sini. Kalian taruh di sinilah. Oke, yang wajib ada itu WordPress. Saat ini WordPress sudah sampai ke versi 5.8. Kemudian ada Elementor Pro. Ini yang mau kita gunakan. Selebihnya mungkin yang tambahan-tambahan saja lah. Ini kebetulan The Plus Elementor dengan Ultimate Elementor ini dapat bonus dari apa tadi, wedding press tadi lah, yang wedding press yang Bapak beli 20 ribuan itu tadi. Nanti juga jangan khawatir yang WordPress Ultimate Elementor, The Plus Elementor, Essential Add-on lah, Elementor Pro ini nanti Bapak bahkan sampai DP nanti lah, DP kita coba nanti. Oh ya, kalau DP ini susah, harus diaktifasi. Makanya kemudian Bapak dudikan dulu. Jadi Bapak cancel atau Bapak tunda dulu pembahasan tentang DP time ini karena kayak harus minta aktivasi itu yang repotnya. Oke, berarti nanti kita belajar Elementor saja lah, WordPress dengan Elementor. Oke, ini sudah ada. WordPress sudah ada, ini sudah ada. Kita mulai dengan kalau untuk ngupload harus bisa lah kalian. Kalau ngupload itu gampangnya seperti ini. Ini kayak gini lah, kemudian kita klik upload. Jadi upload itu memindahkan file mentahan dari komputer kalian ke cPanel. Dan harus diingat, bentuknya harus dalam bentuk zip. Ini zip lah, ini JSON yang nanti Bapak bagikan. Jadi harus dalam bentuk zip. Jadi misalkan nih kayak gini lah, ini contoh lah yang dikasih Elementor Pro tadi, ada bonusnya lah. Nah, misalkan Elementor add-on ini tadi. Nah, ini misalkan yang mau kita upload. Nah, pastikan dalam bentuk zip. Ini zip inilah. Jadi misalkan kita coba dulu lah. Kita coba misalkan di salah satu Piotnet ini tadi. Udah boleh kelihatan lah di sini. Nah, jadi pertama file yang diupload itu harus dalam bentuk zip seperti ini. Zip supaya nanti bisa diekstrak di cPanel. Misalkan lah Bapak pilih Piotnet, kemudian kita open, dan nanti dia akan mengupload seperti ini. Sampai 100% dari tombol berwarna biru ini berubah menjadi hijau. Jadi jika sudah 100% tetapi belum berubah warnanya menjadi hijau, maka belum dikatakan berhasil. Jadi kalau sudah yang warna biru ini berubah menjadi hijau, maka berarti file yang sudah kita upload itu sudah berhasil masuk ke cPanel. Seperti ini. Jadi ada proses berapa detik lah untuk berubah jadi warna hijau dari asalnya biru. Jadi, kalau sudah seperti ini, kita go back kembali, kita lihat Piotnet tadi lah. Nah, Piotnet sudah berhasil upload. Nih, oke. Kalau sudah, sekarang kita ekstrak. Jadi dua dulu yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan WordPress dan plugin Elementor Pro. Oke, langkah pertama, kita pilih dulu file zip-nya. Ini, kita pilih lah. Kemudian kita cari bagian atas, ekstrak. Biasanya paling ujung sinilah. Nih, ekstrak. Kemudian setelah diekstrak, untuk memastikan file ini masuk ke folder tertentu, jadi kita bikin aja misalkan WordPress kah, WP kah, apa segala macam lah. Jadi nanti hasil ekstrakan kita masuk ke sana, masuk ke folder tersebut. Oke, kita ekstrak.
Tunggu sebentar, nanti ada notifikasi seperti ini bahwa WordPress-nya sudah terekstrak. Oke, kita periksa dulu, benarkah sudah terekstrak? Tadi kita ke folder WP inilah, kita bikin folder tadi ke folder WP, kemudian kita lihat, oh ya sudah masuk, ada folder WordPress, dan di folder WordPress inilah seluruh hasil ekstrakan kita. Nah, yang di sini, yang ini semua, ini nanti yang kita pindahkan ke folder public HTML. Jadi nanti caranya kita klik salah satu, kemudian kita select all, lalu kemudian kita tarik, kita drag and drop. Oke lah, nanti Bapak perlihatkan caranya. Kita ekstrak dulu yang kedua, kita siapkan plugin Elementor Pro-nya seperti tadi juga, kita klik Elementor Pro-nya, kemudian kita ekstrak. Kemudian kita kasih semacam nama lah dulu, Elementor lah, untuk memastikan artinya kada nyasar ke folder lain. Kemudian kita ekstrak. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil. Kita cek lagi. Oke, inilah Elementor Pro. Nah, berbeda dengan WordPress tadi, kalau Elementor Pro ini yang kita pindahkan ini sepolderan ini. Sepolderan, coba kita cek dulu lah. Nah, ini kan ini. Jadi, yang dari sini, Elementor dari sini yang kita nanti pindahkan. Oke, bagaimana cara memindahkannya? Yang pertama, ya untuk WordPress dulu lah. WordPress ini harus masuk sampai ke sininya, ke nama folder WordPress. Kemudian di bagian sini, yang di bagian sini lah. Di bagian sini, nah, atau gini, kita bahas dulu kendalanya. Jika kalian memindahkan sebijian folder ini ke sini, ini what if lah, jika WordPress-nya kalian pindahkan sebijian seperti ini, bisa, tetapi nanti cara mengaksesnya adalah kayak gini. man2kota.bjm kan ceritanya ini domain utama kita yang mau kita pasangi website. Nah, karena tadi kalian pindahkan sebijian, maka yang terjadi adalah ketika kalian tekan enter seperti ini, nah kayak gini, ada muncul folder lagi. Itu karena kalian memindahkan sepolderan ke dalam HTML, public HTML tadi. Gitulah. Nah, bagaimana cara, makanya kemudian Bapak harus sampaikan, hal pertama dalam masalah pindah-memindah folder ini tadi, agak sedikit hati-hati lah, karena kalau kesalahan pada saat memindah sepertinya kayak gini. Karena nanti kalau hendak memunculkan WordPress-nya, isi website kalian, berarti kalian harus bikin kayak gini. Nah, jadi kayak harus menambahkan garis miring WordPress, nama folder yang tadi kalian pindahkan tadi. Baru nanti muncul yang seperti ini. Nah, ini kan agak sedikit mengganggu nih, padahal nama website kalian adalah ini. Ini nama website kalian. Tapi karena kalian salah memindah foldernya terisi bijian yang ini tadi, maka jadinya kayak gini. Nah, jadi kita kembalikan dulu lah yang benarnya. Jadi yang benarnya adalah yang betul. Ini misalkan sudah ini, kita bukakan dulu ke asal WordPress tadi. Oke lah. WordPress tadi lah, andakannya di sini. Oke. Nah, ini kita pilih salah satu, kemudian kita select all, ingatkan, pilih salah satu file, kemudian select all supaya terpilih semua. Pilih semua, kemudian kita pindahkan dengan cara drag and drop. Drag and drop tuh kayak gini. Tekan mouse, tekan terus lah, tekan terus. Nah, kayak gini diseret tuh kan ada tulisannya 19 file tuh. Nah, tekan terus, jangan dilepas. Kemudian kalau sudah sampai ke sini, ke folder public HTML ini, kemudian lepas. Nah, gitu. Bisa lah. Jadi kalau sudah betul nih, udah masuk kayak gini, ini. Nah, ini langkah pertama, mulai dari mengekstrak, kemudian memindahkan hasil ekstrakannya. Kemudian, ini sudahlah, kita masuk ke langkah berikutnya, yakni berolah database dulu. Berolah database dan berolah user database.
Kita masuk ke menu, ini kalau di cPanel lah. Kalau di cPanel menunya itu ada di bagian tengah sini. Database, MySQL database. Di sinilah. Jadi kita bikin database-nya dulu. Jadi misalkan contohnya saja lah, contohnya ini bebas. Kalau penamaan ini kalian terserah aja. Yang penting kalian ingat, kalian hafal boleh tahu user nama database-nya apa. Kemudian yang paling penting password-nya nanti, password usernya. Oke, Bapak contohkan inilah WP. Kemudian kita create database-nya. Nah, ini kan sudah berhasil menambahkan database sesuai dengan tadi nama. Oke, kita go back kembali. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita olah username untuk database. Nah, ini database lah. Kalian boleh mungkin bebas saja. Jadi Bapak misalkan Bapak samakan saja dengan database tadi lah. Kemudian khusus password ini sebenarnya bebas saja kita mau memilih apa, tetapi ini kan harus ada very strong. Ininya harus very strong adalah statusnya. Oke, kita ingat sekali lagi username ini boleh bebas apapun, misalkan admin, nama kalian atau apapun, atau disamakan dengan tadi nama database-nya juga silakan. Jadi kalau misalkan keadaan hendak repot dalam hal pemberian username ini, mungkin samakan saja dengan tadi nama database-nya, bisa. Jadi karena database-nya tadi kita kasih nama WP, maka username-nya kita kasih nama WP. Oke, ada masalah. Oke, sekarang kita tinggal memikirkan password-nya. Password-nya ini kemarin Bapak lupa lah, password yang Bapak bikin itu. Atau gini aja lah, Bapak coba dulu lah. Bapak harus melihat dulu catatan yang terdahulu P4. Oke, Bapak cari dulu notepad. Bapak cari dulu misalkan contoh apa kemarin lah, password lah P4 S, nah kayak gini, W ini RD 2021. Coba Bang gini lah password. Jadi ada huruf kecil, ada huruf besar, ada angka, ada lambang, kemudian kita coba kayak gini. Nah, ini kita coba salin, dapat angka berapa nih? Wah, ini pas very strong. Nah, berarti kalau kita gunakan itu. Kalian boleh nantilah, kalian boleh password apapun sebenarnya. Yang penting kalian ingat, kalian disimpanlah catatan passwordnya ini. Jadi username ini, kemudian berarti kan kayak gini nih nanti Bapak lah. Ini kita misalkan kita create dulu usernya lah. Oke, nah ini kita copy dulu. Kita copy supaya kita ingat. Karena banyak masalahnya itu kalian lupa nama database-nya. Jadi ini tadi nama usernya lah, user database maksudnya. Kemudian nama database-nya. Ini juga sama, kan sama nih tadi, nama usernya ini, kemudian nama database-nya ini, kemudian ini password-nya. Mengapa dicatat? Karena ini nanti terpakai pada saat kita menginstal WordPress. Oke, ini catatannya sudah siap ya. Setelah membuat database, kemudian setelah membuat user database, ini ada langkah ketiga yang lupa, yakni kita harus menghubungkan user ke database. Ini tadilah usernya, kemudian ini database-nya. Ini seperti ini. Ini di bagian menu sini, add user to database-nya. Jadi ya Bapak mohon maaf, Bapak lupa, ini langkah ketiga, langkah di waktu membuat database dan waktu membuat user database ini harusnya dilakukan, wajib dilakukan. Ini user ini kita hubungkan ke database ini. Dihubungkan itu apalah, kayak dikawinkan kayak gitulah. Hubungkan, kita tambahkan, kita add. Kemudian nanti ada notifikasi seperti ini, pengaturannya user privilege ini kita centang all privilege lah. Kemudian di all privilege, setelah kita centang all privilege ini, lalu kemudian kita make change. Jadi kita simpan lah. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke
men-setting WordPress untuk pertama kali. Kita masuk ke alamat man2.ptbjm.xyz. Nanti kita disambut dengan ucapan selamat datang seperti ini. Selamat datang di WordPress, artinya website WordPress siap untuk digunakan, tetapi harus ada melalui serangkaian pengaturan. Kita pilih dulu mulai dari pengaturan bahasa. Kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, bahasa Indonesia, kemudian kita klik lanjutan. Nah, ini tadi pentingnya catatan tadi. Kenapa? Karena sebelum kita melanjutkan menginstal WordPress ini tadi, maka kita harus punya catatan database tadi, nama database, kemudian user database, kemudian password database. Kalau yang 4 dan 5 ini ada masalah. 1 dan 3 ini yang paling penting. Oke, kita klik ayo. Nah, ini tadi nama basis data itu adalah nama database ini tadilah nama basis data atau name database. Ini kita masukkan ini. Nah, tapi karena tadi kita samakan user dan database, jadi seharusnya di baris 1 dan baris 2 ini aman. Kenapa? Karena sama username-nya namanya itu juga, nama database-nya itu juga. Gitu lah. Kemudian kita masukkan sandinya. Kita masukkan sandinya. Nih, kalau sudah, kita lihatlah, kita ganali dulu. Ini sudah sesuai dengan yang ini tadi. Nah, sesuai dengan yang tadi kita catat. Oke lah, sudah sama. Yang baris ke-4 dan ke-5 tidak perlu kita utak-atik. Kita biarkan saja. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi. Ini artinya WordPress sudah terinstall di website kita. Maka saatnya kita jalankan pemasangan. Nah, ini informasi yang dibutuhkan ini sekedar formalitas saja, tapi wajib diisi. Kemudian nanti kalau mau kita rubah lagi, gak ada masalah. Jadi judul situs ini misalkan website Jainal Mutakin misalkan. Nah, ini bisa nama pengguna ini nama username admin lah, username admin yang biasa masuk ke website kalian. Jadi misalkan Bapak tulis Jainal misalkan lah, dan ini boleh nama apapun, tetapi kada boleh ini ada penjelasannya lah. Nama pengguna hanya boleh berisi karakter, huruf dan angka, spasi, garis bawah, tanda minus, titik dan simbol. Ya, whatever lah. Ini nanti silahkan dicoba saja. Bapak coba yang mudah dulu lah. Nama Bapak. Kemudian passwordnya yang sama tadi, password yang Bapak bikin untuk. Oh, ini bukan password ini. Supaya Bapak kada keliru ininya. Nah, ini Bapak samakan saja dengan password yang tadi. Jadi password username tadi, database tadi Bapak samakan aja ke sini. Iyalah. Oh iya, sama tadi lah, sama persis ya. Oh iya, rupanya dia mengambil dari yang tadi database. Password database sama persis lah. Jadi maksudnya supaya kalau kita lupa password itu kita ada catatannya lah. Oke, ini kemudian yang terakhir kita masukkan email. Email ini boleh email salah satu di antara kalian. Kalau misalnya kerja kelompok gitulah, boleh salah satu. Nanti masuk ke email ini pemberitahuan bahwa website berbasis WordPress sudah terinstall di domain tertentu. Kalau sudah, penjelasan yang ini ketampakan di mesin pencari ini maksudnya kalau kalian centang ini, maka website kalian itu tidak bisa dilacak oleh Google. Misalkan kalian mau bikin website privasi nih, hanya orang yang tahu alamatnya saja yang bisa mengakses, bisa kalian centang ini. Jadi orang kalau mencari alamat website kalian di Google nanti kada ketemu. Oke lah, tapi karena ini kada terlalu penting juga buat kita, artinya kita pengen website kita tuh bisa diindeks, bisa dilacak lah oleh mesin pencari, maka ini jangan kita indeks. Ya lah, kita install WordPress. Oke, kita lihat.
waktunya kada sampai 2 menit lah, 1 menit sudah bisa. Nah, ini login masuk ini kan nama pengguna yang tadi, nama admin lah, nama admin pengguna. Ini, kemudian passwordnya kan sudah kita pakai ini tadi. Ini Jainal, kemudian passwordnya apa tadi passwordnya? Ini Bapak karena pelupa, wajib ada catatannya. Nah, kemudian ini tadilah sudah kita samakan dengan password tadi kita bikin. Kemudian kalau ini kalian melakukan di laptop kalian sendiri, karena Bapak centang ini, ingat saya, supaya besok-besok kalau login lagi itu kada perlu memasukkan password. Nah, kayak gini. Simpankah password? Iya. Ini ingat, hati-hati, hanya dilakukan jika di laptop atau komputer kalian sendiri. Sudah, ini sudah masuk. Sudah masuk ke WordPress. Sudah masuk ke WordPress-nya. Untuk membuktikan, ini di bagian kiri atas. Ini kiri atas inilah. Coba kita kunjungi situsnya, kita klik kanan, open link in new tab. Nah, ini. Tapi tampilannya masih sangat sederhana lah. Tampilan website pertama kalian. Ini sudah berhasil masuk. Nah, di langkah terakhir sebelum kita membahas yang lebih detail mengenai WordPress, plugin, Elementor Pro segala macam, ini jangan lupa yang tadi Bapak sebutkan, ini loh, kita menambahkan baris ke baris 8687 dengan ini. 86 dan 87 lah tadilah. Oke, caranya kita masuk ke file manager kita tadi. Nah, kita masuk ke file manager. Ini file manager. Kemudian kita masuk ke folder public HTML. Kita klik public HTML inilah. Kemudian di sebelah kanan layar kalian, ini kita cari file namanya wp-config.php. Katakan nama filenya wp-config.php. Ini kita klik edit. Ini di bagian atas. Nah, kita klik edit. Kemudian kita klik edit lagi. Kemudian kita cari baris 8687. Nah, ini 8687 kosong lah. Ini. Oke, jadi kita tambahkan di baris 8687 supaya Elementor kalian itu dapat berjalan optimal. Karena kalau kalian ditambahkan di baris ini, nanti saat mengakses plugin Elementor Pro, leletnya minta ampun. Yalah, ini kita tambahkan saja. Ini kita copy. Ini seperti inilah, kita cek. Nah, ini terkait penggunaan time limit dan memori di WordPress di cPanel kita. Kalau di pengalaman Bapak di sini, dengan di set kayak gini, bisa sih jalan. Nanti kita cobalah tempat kalian. Oke, kalau sudah ditambahkan, jangan lupa di pojok kanan atas, save change. Oke, setelah save change, kita close. Nah, sampai di sini dulu tahapannya sudah beres. Untuk tahapan awal ini dulu. Jadi tahapan kita hanya untuk yang saat inilah di video ini, mengupload mentahan, kemudian mengekstrak, kemudian memindahkan hasil ekstrakan itu ke folder tertentu, dalam hal ini folder public HTML-nya, kemudian membuat database tadilah, membuat database, kemudian membuat user database tadilah, kemudian menghubungkan user ke database dengan cara klik add tadi dan menambahkan privilege-nya. Setelah itu baru proses penginstalan WordPress dengan ini, memperhatikan 3 hal ini tadi. Oke, baiklah. Video berikutnya nanti akan kita sambung lagi.